dia rela dia nggak sembuh dari penyakit kansernya ini jika dia berbohong. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Hasto tidak terlibat. Langsung tuh, dan gilanya di malam Natal loh. Itu buat saya tuh, sorry ya, KPK nggak punya adab. Hakim MA inisial Y ini benar. Jangan-jangan dia juga nerima suap nih kemarin ketika sidang pra peradilannya Pak Hasto tidak diterima. Ada cerita soal operasi Toha. Yang masih ada keterkaitan dengan kasus itu yang akhirnya sampai kepada kasus Hasto. Itu gimana itu? Oke, kita lanjut lagi dari episode sebelumnya. Cukup seru ya di awal ya, di episode pertama. Sekarang kedua kita melihat soal kasus Hasto ya. Bagaimana kasus Hasto terakhir nih? Kenapa seru-seru nih ya? kasus Hasto? Seru ya? Seru-seru panas. Makin kesini makin hot ya kayak kasus Sekjen PDI Perjuangan ini. Berarti keren dong ya Sekjen PDI Perjuangan karena kan terus diangkat terus nih kasusnya. Kita terima kasih buat Kardinal Ignatius kemarin yang sudah mengunjungi ya dalam rangka pelayanan ya, bukan dalam agenda politik. Nah, Kanovi kan selama ini semenjak kasus Hasto bergulir, Kanovi selalu berada dalam barisan yang untuk membela Pak Hasto ya. Dan saya yakin pasti Kanovi tidak sedikit informasi tapi banyak informasi. Kira-kira bagaimana kasus Pak Hasto terakhir? Gini, kebenaran saya memang mengikuti ya dari mulai Pak Hasto di proses penyidikan hingga sidang. Setiap sidang saya terus mengikuti memang. Dan bahkan saya ini mencari tahu juga tentang kejadian kronologis Harun Masiku di tahun 2019 ya. Sampai sebegitunya karena saya ini kan selalu saya katakan berusaha menilai segala sesuatu seobjektif mungkin. Berpikir secara out of the box ya. Jadi gini Bang Irjan, kalau dibilang saya membela Pak Hasto ini karena saya adalah kader PDI Perjuangan, itu salah besar. Terlepas saya bukan kader PDI Perjuangan pun, saya akan membela Pak Hasto. Kenapa? Saya cerita awal ya. Awalnya saya masih dilema untuk membela Pak Hasto, karena saya juga tidak mau walaupun dia Sekjen PDI Perjuangan, kalau memang terbukti terlibat korupsi, buat apa saya bela? Gitu ya, saya juga nggak mau. Tetapi sampai di saat saya dilema, saya ketemu dengan saksi yaitu Agustiani Tio, Ibu Tio. Ibu Tio, Itu tidak ada rencana di satu tempat, tiba-tiba saya ketemu sama dia, gitu ya. Ketemu, dari situlah saya pengen menggali informasi kebenarannya Pak Hasto. Itu rekayasa atau apa? Nah, si Ibu Tio ini kebenaran kan dia lagi menderita kanker ya. Iya. Dia bersumpah, dia sebut demi Allah, demi Tuhan, bahkan dia bilang dia rela dia nggak sembuh dari penyakit kansernya ini jika dia berbohong. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Hasto tidak terlibat. Hasto tidak terlibat. Nah, sejak saat itulah langsung saya berpikir nggak mungkin nih orang, masa ia hanya demi Hasto gitu ya, logika demi Hasto dia pertaruhkan nyawa dia. Gitu kan. Jadi sejak saat itu saya langsung fix, saya percaya sama Ibu Tio bahwa Pak Hasto ini memang tidak terlibat. Karena dia rela loh, dia bilang saya jihad, saya siap nggak diberi kesembuhan oleh Tuhan jika saya berbohong. Gitu ya. Di situ saya langsung saya harus bela Pak Hasto. Itulah yang menjadi alasan awal saya membela Pak Hasto. Saya terus ikutin, saya pelajarin kronologis dari mulai 2019. Ya, kalau menurut saya secara pribadi, kasusnya Pak Hasto ini memang murni orderan ya. Kalau menurut saya ya, secara pribadi ini gitu. Ada dendam politik lah. Ya, ada dendam politik. Ini sebuah pesanan dari seseorang yang kalau katanya banyak isu di luar sana kan mengarah kepada Mulyono, gitu ya. Karena kan anehnya itu setelah Mulyono dipecat sama anak-anaknya, langsung tuh, dan gilanya di malam Natal loh. Itu buat saya tuh, sorry ya, KPK nggak punya adab. Ketika menetapkan Pak Hasto menjadi tersangka di malam Natal, dia nggak punya adab buat saya KPK. Kenapa saya katakan KPK nggak punya adab? Hasto tuh mau kabur kemana?
gitu loh. Waktu itu nggak- penjagaannya ketat ya di rumahnya juga. Iya, kenapa harus malam Natal ditetapkan jadi tersangka? Nggak bisa nunggu 1-2 hari gitu loh, itu ya. Iya. Udah saya ikutin dan yang terbaru terakhir ini kan kemarin eksepsi memang ditolak ya. Iya. Terus di dalam sidang kemarin itu sidang keempat ya, Iya, rapat- yang rapid. Jumat kemarin. Iya. Itu sidang keempat dan sempat ada bentrokan massa. Oke. Itu ada bentrokan massa di mana massa pro dan kontra. Ya kan, tapi Masa ini dikenal nggak itu? masa itu kalau saya perhatiin orangnya itu lagi. Jadi Oke. mulai dari sidang pra peradilan di PN Jaksel itu selalu ada segelintir orang, sekelompok orang yang mengadakan aksi setiap Pak Hasto sidang. Orangnya saya lihat sih nggak jauh berbeda itu lagi. Masa itu dari ormas atau dari masyarakat Mereka ngakunya sipil sih atau ormas dan mahasiswa ya, Mahasiswa. gitu yang minta agar Pak Hasto ini diadili, gitu ya. Nah akhirnya terjadi bentrokan dan asumsi saya selama ini bahwa mereka masa bayaran semakin memperkuat. Oke. Karena apa? Pertama, saya berasumsi bahwa mereka masa bayaran dari awal. Secara logika simpel, kalau memang mereka mengatasnamakan ormas atau pergerakan yang ingin memberantas satu korupsi, Iya. kenapa mereka hanya sibuk nanganin kasusnya Pak Hasto? Demonya Hasto lagi. Sementara banyak kasus-kasus korupsi yang jauh lebih besar, yang jelas-jelas merugikan negara, makan duit rakyat, makan uang negara. Mereka nggak sibuk. Oke. Nah Pak Hasto ini kan ngerugiin negara enggak? Makan duit rakyat enggak? Iya dong, tidak ada yang dirugikan tapi mereka demo. Itu asumsi awal saya, mereka masa bayaran. Nah, ya itu yang kalau kata Bang Adian, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kemarin di sidang keempat itu akhirnya oleh Repdem itu ada beberapa yang ketangkep. Dan mereka mengaku mereka itu dibayar. Kalau yang pakai alma mater 45.000, yang non alma mater 40.000. Ada lagi broadcast yang beredar di WA untuk aksinya, untuk aksi di PN Jakpus kemarin itu ya minggu lalu. Dari situ akhirnya kan kelihatan dong bahwa kasusnya Pak Hasto ini syarat akan kepentingan politik, sangat syarat akan kepentingan politik, memang ada dendam politik di situ, pesanan dari seseorang gitu. Ya seperti itu sih kalau menurut saya sih. Saya meyakini bahwa Sekjen PDI Perjuangan ini Pak Hasto Kristianto dia tidak terlibat sama sekali. Tidak terlibat ya. Iya. Berarti Kak Novi melihat bahwa dengan situasi balas dendam politik ya yang terjadi pada Hasto ini, kita melihat juga dengan hakim yang pernah menangani kasus Hasto sebelumnya ya. Iya. Malah harus mengalami nasib yang sama iya, seperti lagi Hasto. rame nih sekarang ya. Dan kira-kira bagaimana Kak Novi melihat Iya. ini? Jadi sebelum saya jawab itu, memang kan saya bilang di kasusnya Hasto ini banyak kejanggalan ya. Oke. Nanti saya jawab yang itu, tapi saya mau ini boleh, lagi. boleh. Pada tahun 2019, Ketua KPU Wahyu ini kan ditangkap. Kan secara undang-undang undang-undang KPK itu kan harus 1 miliar. Ya di atas 1 miliar baru bisa, ya kan. Nah itu digabung sama kasusnya Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat. Oke. Waktu itu digabung. Tapi yang anehnya, ya dong, para penerima suap ini sudah menjalani prosesnya ya, udah menjalani hukuman. Tapi si pemberi suap ini belum juga ditangkap kan. Kalau Harun Masiku jelas. Di mana rimbanya saya nggak tahu. Tapi kalau Domingus Mandacan ini kan jelas ada. Diduga katanya Domingus Mandacan lah terlibat ya. Dia bahkan sekarang menjabat Gubernur Papua Barat. Tapi kan sampai sekarang yang saya mempermasalahkan itu, saya tidak menuduhkan Domingus Mandacan ya dalam hal ini. Tapi kok masyarakat sibuk di demo di KPK itu, saya juga ada tuh ya beritanya demo Harun Masiku. Kenapa nggak ngedemo Domingus Mandacan juga? Kalau memang kalian memperjuangkan satu keadilan atas nama korupsi, harusnya tuntut juga dong kasus yang Domingus Mandacan ini ya kan. Tapi enggak. Terus Febri Diansah, ya kan, yang sekarang dia dulu jubir KPK, terus menjabat sebagai sekarang menjadi tim kuasa hukum dan kebenaran kalau nggak salah hari ini ya. Dia diperiksa
iya hari ini kan tanggal 15, selama 5 jam oleh KPK. Kalau mau Febri Diansah ini diminta keterangannya sebagai saksi kasus Harun Masiku. Secara logika, kenapa dijadikan saksi setelah Febri Diansah bergabung menjadi tim kuasa hukumnya Pak Hasto? Kalau memang mau dijadikan saksi, sebelum dong. Bahkan setelah adanya pernyataan dari Pak Febri Diansah bahwa dia menjadi bagian tim kuasa hukumnya Pak Hasto, berapa hari kemudian kan digeledah tuh kantornya, gitu ya. Terus akhirnya dia sekarang dijadikan saksi. Ini kejanggalan bukan? Maksud saya kita menggunakan nalar ya, logika kita gitu kan. Udah. Nah kalau masalah Ju Yamto, ya saat ini kan lagi rame nih. Bahkan di Detik keluarkan soal antara PDIP sama KPK. Ada 7 tersangka. 4 orang hakim ya, yang terlibat kasus minyak itu ya, CPO. Di mana CPO itu, di mana 2 hakim ini, yang pertama Ju Yamto. Ju Yamto ini adalah hakim tunggal saat sidang pra peradilannya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto. Nah yang kedua Ali Muhtahar, dia adalah Ketua PN. Hakim anggota Tom Lembong, kasusnya Tom Lembong, di mana kan 2 orang ini, Hasto dan Tom Lembong ini, kita banyak orang melihat, pakar hukum melihat dari berbagai macam elemen bahwa mereka adalah korban politisasi. Tidak ada kasus tapi diada-adain nih, Hasto sama Tom Lembong ini gitu ya. Kan nggak ada bukti kan sampai sekarang. Nggak ada bukti. Nah Ju Yamto ini, kalau saya melihat dia kan menolak ya hasil, bukan menolak, tidak menerima putusan sidang pra peradilannya Pak Hasto itu kan tidak menerima. Saya jadi ingat acaranya Guntur Romli di salah satu media TV, Bang Irjan. Itu Guntur Romli pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi kepada pihaknya bahwa hakim ini Ju Yamto ini diintervensi, ada dugaan diintervensi oleh Hakim MA inisial Y. Ya, yang harusnya sebenarnya sidang pra peradilannya Pak Hasto ini diterima karena kalau kita mengikuti, kebenaran saya mengikuti terus kan sidang pra peradilannya juga. Dari argumentasi para pakar, baik dari pakar ahli dari pemohon dan termohon, itu sangat kuat bahwa Pak Hasto ini tidak bersalah. Bahkan ketika hakim memberi keputusan tidak menerima, itu tidak secara detail, tidak menerimanya itu, ya kan? Tidak ada penjabarannya. Penjabarannya itu tidak ya mengambang gitulah ya. Nah dari situ saya udah menganggap wah ini ada permainan. Ditambah lagi pernyataannya Guntur Romli, ada dugaan bahwa Ju Yamto ini nggak taunya ya itulah yang selalu dibilang Tuhan itu nggak pernah tidur ya, gitu. Karma itu nyata kawan. Yang akhirnya ternyata kan si Hakim Ju Yamto ini ditangkap kan oleh Kejagung karena terlibat itu loh, menjadi dugaan kasus suap CPO ini kan. Dari situ juga akhirnya saya berpikir lagi nih, ya dong, apa jangan-jangan yang dikatakan Guntur Romli bahwa Hakim Ju Yamto ini diintervensi oleh Hakim MA inisial Y ini benar. Jangan-jangan dia juga nerima suap nih kemarin ketika sidang pra peradilannya Pak Hasto tidak diterima. Ya jangan-jangan mungkin sama si Hakim MA inisial Y ini memang dibayar. Karena buktinya dia dapat bayaran kok kasus ini. Ya tidak menutup kemungkinan ini kan kita menduga-duga boleh dong. Karena kita melihat dari apa yang sudah dilakukan sama Hakim Ju Yamto setelah ditetapkan menjadi tersangka. Boleh dong saya jadi berasumsi menduga-duga wah jangan-jangan Pak Hasto ini juga korban nih. Jangan-jangan dia dibayar juga nih, bener nih yang kata Guntur Romli. Kan seperti itu dong Bang, gitu. Ya itu menurut saya pribadi. Nah, terus ada lagi nih, udah tahu belum bahwa ternyata Hakim Ju Yamto dan Hakim MA inisial Y ini menjelang akhir tahun kemarin mendapat gelar kehormatan dari Keraton Surakarta. Surakarta tahu siapa enggak? Siapa tuh di Surakarta gitu kan? Dan banyak
beredarlah bahwa kedua hakim ini memiliki kedekatan juga dengan si Mulyono. Timbul lagi lah persepsi saya mulai wah jangan-jangan ya kata Guntur Romli. Jadi perintah dari si Mulyono gitu ya, saya ini sih ya mungkin ininya saya aja ya. Oh jangan-jangan Mulyono memerintahkan hakim MA berinisial Y. Terus yang inisialnya ini akhirnya memerintahkan Yuyamto untuk tidak menerima sidang pra peradilannya Pak Hasto. Akhirnya saya coba menarik benang merah aja ya. Mungkin gak nih, kan boleh dong cocokmologi gitu. Apa sih yang di Indonesia cocokmologi kan gitu ya. Jangan-jangan seperti sekarang mah cocokologi mah di mana? Iya gitu kan. Jangan-jangan begini nih, bener nih gitu. Ya saya berpikiran ditambah lagi satu lagi. Tadi apa kemarin tuh preskon kan ya, si Hakim Y ini dia kan juga sebagai jubir MA kan. Jubir MA juga. Saya baca berita, saya lihat, saya nonton, itu nggak ada ketegasan loh dari si Hakim Yanto ini ya kepada 4 hakim yang jelas-jelas udah ditetapkan menjadi tersangka. Itu tidak ada ketegasan. Saya melihat seolah-olah seperti tanda kutip ya, membela malah. Karena diberhentikannya sementara loh. Seharusnya dia tidak memberhentikan sementara karena udah jelas jadi tersangka. Gitu ya. Bukti-bukti semua kuat, menguatkan. Itu. Terus ada omongannya juga azas praduga tak bersalah. Dengan ada pernyataan azas praduga tak bersalah kan berarti mengartikan ya si ini nih, si 4 hakim ini belum tentu bersalah juga. Dari sini saya melihat kok seperti menutupi membela ya. Dia telah sebagai jubir MA, hakim MA, kok Yanto malah seperti ini ya. Mungkin karena faktor ada kedekatan gitu loh. Ya seperti itu sih kurang lebihnya. Nah kalau kita melihat dari situasi kasus ini ya, kita kaitkan dengan bagaimana perjalanan menuju Kongres PDIP ya, yang ke-5 ya, kalau salah yang ke-5 di tahun ini atau bulan ini ya, masih ongoing. Megawati masih bahkan tidak mengambil keputusan untuk menentukan siapa PLT Sekjen ya, tapi malah tetap mempertahankan Pak Hasto dan Ibu Mega mengambil kendali penuh untuk urusan kepartean. Sejujurnya saya juga nggak tahu ya alasan Ibu tidak mengganti atau PLT ya Sekjen. Kenapa? Tapi kembali lagi di luaran sana banyak orang yang bilang jangan main-main dengan manuver politiknya Megawati, bahwa permainan caturnya, manuver-manuvernya seorang Megawati ini ya nggak perlu diragukan lagi. Nah kita saya sendiri nggak tahu, kader-kadernya juga mungkin pada nggak tahu kenapa nih Ibu yang harus pegang kendali di PDI Perjuangan. Karena kan Sekjen ini kan roda penggerak juga ya di sebuah partai. Dan saya melihat ketika Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto dijadikan tersangka, karena memang ada seseorang yang memiliki dendam. Ini asumsi saya, yang memiliki dendam sebenarnya kepada PDI Perjuangan. Lalu kenapa yang diserang Sekjen dijadikan tersangka? Karena Sekjen ini motornya, yang merupakan salah satu roda penggerak partai. Jika Sekjennya dilumpuhkan, dengan harapan partai ini rodanya kan ya pasti dong pergerakannya agak gimana, pincang. Tapi ternyata salah, Ibu pegang kendali. Iya dong. Ya mengganggu kondisi yang artinya yang tambah baru panas lah dipecat mungkin kemarin. Tapi kalau kita melihat begitu. Secara historis ya, mulai di bulan Agustus tahun 2024 ya, sudah terjadi demonstrasi di mana waktu itu kan dinamika politiknya sangat kental ya. Bahkan mereka nggak berada di tempat juga, nggak memberikan klarifikasi demo adili Jokowi waktu itu. Sempat terlintas seperti yang sebelum kita podcast tadi kan ada cerita soal Operasi Toha. Yang masih ada keterkaitan dengan kasus itu yang akhirnya sampai kepada kasus Hasto. Itu gimana itu? Jadi ini sih rumors ya, benar nggak juga? Ya, saya juga walhu alam, tapi Operasi itu kalau ada yang kalau nggak salah itu yang mengatakan salah satu purnawirawan atau polisi gitu ya, pokoknya gitulah ya. Saya lupa lagi nih, saya takutnya salah gitu ya. Yang jelas memang sempat beredar isu yang dinamakan Operasi Toha. Operasi Toha ini
Tom Lembong, Tom Lembong, Hasto, H. Anies. Tuh, Karena 3 orang memang sengaja karakternya dibunuh. Oh, oke. Kalau Sekjen Tom Lembong sama Sekjen ini bukan berpeluang untuk menjadi lawan anaknya nanti di 2029. Yang berpeluang menjadi lawan anaknya itu kan Pak Anies. Ya. Ya di dua ada peluang dong di 2029. Tapi ini sih beredar isu yang beredar sesuai isu yang beredar, katanya kenapa sih harus Toha Tom Lembong, Hasto Anies. Pertama, kalau menurut saya mencoba menyamakan adanya isu di luar sana dengan analisa saya ya, bahwa Tom Lembong ini kan sempat diisukan bahwa dia akan yang salah satu mendirikan Partai Perubahan, mendirikan. Nah mungkin punya ketakutan dong kalau Anies punya partai berarti akan diusung. Apalagi kita udah tahu dong pemilu nanti seperti apa, ya kan nol atau gitu ya. Terus Hasto, kenapa Hasto harus di ini juga? Karena PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar, pemenang hat-trick, gitu ya, dengan masa yang besar juga. Dan Hasto ini sekjen ini roda pergerakan partai, harus dilumpuhkan nih biar PDI lumpuh. Tom Lembong harus dilumpuhkan biar Anies nggak punya partai, baru sikat nanti mungkin Anies, mungkin itu ya yang isu yang beredar. Benar enggaknya ya saya juga nggak tahu ya, walau alam. Tapi kalau saya perhatiin kan bener nih 2 orang ini udah kena. Dua udah kena kan. Kasus yang sebenarnya nggak ada. Kalau saya melihat dipaksa ada, gitu ya, kasus Harun Masiku, masalah import gula ya, korupsi import gula itu Tom Lembong. Aduh, ini tuh sebenarnya kasus yang nggak ada diada-adain, jadi mereka terlibat gitu. Ya inilah politik di Indonesia. Tapi balik lagi masalah hakim akhirnya ya presiden buruk ya buat sistem peradilan di Indonesia, hukum di Indonesia, di mana kan memang ya sebelumnya banyak lah kita menemukan hakim, jaksa yang perilakunya tidak sesuai dengan marwahnya sebagai orang hukum, gitu loh. Ya miris ya, wajar dong kalau akhirnya saya secara pribadi punya persepsi miring, punya pesimis gitu ya. Akhirnya saya pesimis terhadap hukum di Indonesia, terhadap nasibnya Pak Tom Lembong, terhadap nasibnya Pak Hasto. Jika saya melihat ya kejadian yang baru-baru ini aja deh, gitu loh. Ya seperti itu sih Bang. Seru ya untuk kasus Pak Hasto ini, dan masih terus bergulir ya. Silakan minum. Dan ya kita nanti kesambung di next periode lagi, next episode lagi ya. Kurang lebih ya teman-teman, mengenai kasus Hasto ini masih terus bergulir. Kakak Novi bersama teman-teman ya masih terus mengikuti proses persidangan ya. Betul. Dan kita berharap bahwa KPK dan hakim juga betul-betul netral ya dalam hal untuk penegakan hukum ya. Jangan sampai bahwa karena ada istilahnya tangan-tangan tersembunyi yang artinya harus terjadi perang yang berkepanjangan ya. Tunjukkanlah bahwa hukum di Indonesia ini bisa berdiri seadil-adilnya sesuai dengan marwahnya masing-masing. Jangan sampai akhirnya rakyat hilang kepercayaan, gitu ya. Ya seperti itu. Dan saya cuma mau mengingatkan satu hal. Hasto bukan koruptor. Hasto tidak merugikan negara, tidak makan duit rakyat. Yang jelas Hasto adalah tahanan politik, korban politisasi oleh orang yang memiliki dendam. Itu aja. Itulah teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah Pak Hasto adalah korban balas dendam politik atau apa pendapat Anda?